Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Di sini hari ini saya ada di dekat pohon durian ya, di bawah pohon durian montong. Dan pohonnya hari ini atau saat ini sedang berbuah atau proses pembuahan, di mana bunga dan juga buahnya itu saling susul menyusul. Ada kalau saya perkirakan ada sekitar 3 kloter ya proses pembungaannya. Bunga pertama itu selisih sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan mungkin. Setelah itu baru kloter kedua muncul klaster bunga. Kemudian dan selang sekitar 1,5 bulanan juga muncul lagi klaster bunga baru lagi. Jadi saya rasa pohon durian montong saya ini berbunga sekitar 3 klaster ya, 3 klaster, 3 kloter, maksudnya tiga kali rombongan bunganya keluar. Rombongan pertama itu buahnya sudah lumayan besar, itu ada di sekitar situ ya, 1, 2, di sana juga ada banyak nih. Mana ya? Oh itu tuh ada yang lagi berjejer-jejer. Terus sebelah sini juga banyak, ini termasuk kloter kedua ini. Di sebelah sini buahnya lumayan banyak, dan ada juga yang baru apa ya namanya ya, melalui proses penyerbukan alias mahkota bunganya itu baru jatuh ya, ini dia. Dan juga masih ada yang baru keluar seperti ini. Jadi bunganya itu saling susul menyusul, tidak serentak atau bareng keluar semua. Dan di kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara saya melakukan pemupukan susulan untuk fase generatif atau fase pembuahan seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya, yaitu pupuk subur kali butir. Karena untuk masa pembuahan seperti ini disarankan untuk melakukan pembuahan dengan kadar rendah N ya, atau nitrogen. Kita fokus ke pembentukan buah atau pengisian buah, yaitu saya menggunakan subur kali butir sebanyak 1 kilo, dikarenakan pohon saya ini yang saya berikan ini hanya satu pohon, dan usia pohon juga sudah lebih dari 10 tahun. Jadinya saya menggunakan cukup 1 kali butir atau pupuk 1 kali butir. Pupuk ini sebanyak 1 kilo saja subur kali butirnya. Dan saya tambahkan dengan Karate Plus Boron ini dengan kandungan nitrogen 15,5%, kemudian kalsiumnya juga 26%, dan juga ada tambahan boron untuk pengisian buah ya, agar tekstur buahnya bisa lebih dapat, rasanya juga bisa lebih dapat. Intinya agar kualitas dari buah itu bisa maksimal. Dan saya melakukan pemupukan ini dengan dosis 1 kilo subur kali butir. Saya tambahkan dengan Karate Boron ini plus sebanyak sekitar setengah kilo. Jadi takarannya kalau saya pribadi 1,5. Namun jika kalian ingin menambahkan pupuk lainnya juga seperti kalsium atau magnesium, juga di sini juga sebenarnya sudah ada sih kandungannya. Nah, ini kan kalsium nitrat ya. 26%-nya ini adalah kalsium nitrat, 26% di sini sudah tertera pupuk kalsium nitrat dengan nitrogennya sedikit 15,5% dan boronnya 0,3%. Sebenarnya yang dibutuhkan tanaman untuk nutrisi atau kandungan boron itu sedikit, tapi itu sangat diperlukan untuk proses pematangan atau untuk rasa ya, untuk meningkatkan rasa manis dari buah itu. Dan cara aplikasi dari pupuk ini saya menggunakan sistem tabur, karena di tempat saya ini setiap harinya sudah mulai turun hujan. Untuk beberapa kali ini siang ya, sekitar jam 12-an itu hujan mulai turun,
Jadi saya cukup menaburkan di sekitar perakaran serabut saja, seperti ini. Nah, ini aja udah. Di sini untuk kalian yang belum tahu, akar serabut itu biasanya ada di sekitar ujung kanopi daun atau di ujung daun paling sini ya, paling muda ini biasanya ada di sekitar bawah sini. Karena biasanya ya memang apa yang kita lihat di atas atau apa yang kita lihat daunnya ujung besar itu sama dengan yang ada di bawah atau perakarannya. Jadi kalau ujungnya ada di sekitar sini, biasanya itu serabut. Akarnya itu ada di sekitar di bawahnya, bukan di pangkal batang sana. Karena pangkal batang sana kan akar utama ya, akar besar itu ya mungkin bisa menyerap, tapi kurang efektif atau kurang maksimal untuk melakukan penyerapan nutrisi. Atau jika kalian ragu, jika tempatnya agak bisa sering dilewati air hujan, genangan air hujan, kalau di tempatnya itu sering sudah mulai turun hujan maksudnya, kalian bisa melakukan penaburan dengan cara ditugal atau dipendam seperti ini. Kita buat cekungan atau lubang seperti ini di sekitar akar serabut yang ada di pohon itu. Ya ini ya contohnya, seperti ini, lubangan seperti ini, lalu kita kubur saja. Nah, kalau kalian khawatir pupuknya akan hilang di guyur hujan, dilakukan seperti ini juga tidak apa-apa, lebih aman. Nanti setelah kita melakukan penaburan seperti ini, kita uruk tanahnya. Nah, setelah kita melakukan penaburan atau penugalan pupuk seperti ini, bisa kita tutup kembali pupuknya dengan menggunakan tanah yang sudah kita siapkan di sebelahnya ya, atau sisa dari penggalian tadi, seperti ini. Nah, ini akan slow release, dia tidak akan hilang dengan air. Ini juga sama, bisa kita lakukan penutupan seperti ini agar nutrisi atau pupuk yang kita tebarkan ini tidak pergi kemana-mana. Nah, seperti ini. Namun karena di tempat saya ini meskipun hujan, airnya itu tidak akan pergi jauh ya, mengalirnya hanya di sekitaran pohon ini. Jadi saya melakukannya dengan cara tabur saja. Saya lemparkan di sekitar perakaran serabut yang ada di bawah ujung kanopi daun seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa membantu untuk menutupi kekurangan nutrisi saat sedang pembuahan. Karena seperti yang kita ketahui ya, pohon durian montong itu memiliki buah dengan ukuran yang lumayan besar, dan biasanya jumlah dari pohon durian montong di usia lebih dari 10 tahun itu idealnya tuh sekitar 200-an minimal. Jadi dengan buah sebanyak itu dan ukuran buah sebesar itu, kalau kita hanya mengandalkan nutrisi dari tanah bawaan, itu kayaknya kurang maksimal ya. Jadi perlu kita bantu dengan menggunakan pupuk seperti ini. Jadi untuk karate bloronnya ini yang setengah bisa kita gunakan setelah 7 hari atau 10 hari setelah kita melakukan penaburan ini. Jadi ada istilahnya pembuahan bertahap, gak langsung kita berikan sekaligus. Nah, untuk mengurangi kegagalan buah, kita juga perlu melakukan yang namanya pruning buah ya. Sebenarnya untuk hal satu ini atau pruning buah ini, banyak orang yang masih agak sayang untuk melakukan pruning buah. Nah, tapi pruning buah itu sendiri gunanya tuh untuk memaksimalkan buah agar ukurannya itu lebih besarnya itu maksimal, dan juga rasanya juga bisa lebih maksimal lagi. Contoh seperti ini. Di sini ada 3 ya, ada 3. Oh, jangan yang inilah. Kalau ini cuma 3. Kita ambil contoh yang di sini aja yang bergerombol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak naik sedikit nih. Nah, contoh seperti ini ada 1 gerombol ini ada beberapa 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 sini. Ada 8 buah. Ini tidak semuanya kita pelihara, harus ada yang dibuang. Karena jika kita pelihara semua, kemungkinannya rasanya tidak bagus ya, maksudnya tidak enak, nanti pasti ada yang anyep. Apalagi ini durian montong, berdasarkan pengalaman tuh memang seperti itu. Kalau satu dompol seperti ini tuh, misalkan kok jadi semua, itu rasanya tuh apa ya, anyep atau nggak ada rasa, tawar. Jadi yang perlu kita sortir adalah bentuk buah yang seperti ini. Ini dia tidak bisa, kurang sempurna buahnya ya, meletot alias apa ya, ya seperti inilah pokoknya. Selain ukurannya yang paling kecil yang kita buah, contoh seperti ini, nah kita buang. Kemudian ini juga ukurannya agak tidak sempurna ya, tidak mau sempurna, kita buang juga. Lalu di sini masih ada banyak banget, sebenarnya sih sayang, tapi ya mau gimana lagi, kita harus buang. Kita harus lakukan pruning buah, kalau tidak nanti malah menyesal belakangnya nanti. Ini juga kita buang. Udah, kita sisakan 4 saja di sini. Nah, karena di sini juga masih ada calon buah. Sedangkan ini masih ada proses pembentukan buah ya. Ibaratnya ini nanti juga terseleksi dengan alam tuh, seperti ini tuh. Rontok dipegang juga, rontok dengan sendirinya akan diseleksi dengan alam. Jika seleksi alam itu sudah terjadi dan ada hasil buah seperti ini, namun jumlahnya masih banyak, ya mau tidak mau kita harus melakukan seleksi manual untuk menjaga kualitas, rasa, dan juga ukuran buah ya. Contoh seperti ini. Nah itu yang besar itu kloter pertama itu yang buah pertama sudah seperti itu, sebesar apa itu ya, bola voli ya pokoknya seperti itulah. Dan ini juga ada satu yang kurang bagus, ini bentuknya agak meletot, ini nanti akan saya buang karena posisinya kurang baik. Nah di atas sana juga nanti akan saya lakukan penyortiran, karena di situ ada yang bergerombol, harus disortir. Meskipun sebenarnya nanti akan terseleksi dengan alam, entah itu angin kencang karena ini musim hujan ya, atau jatuh dengan sendirinya. Nah untuk menjaga buah tetap utuh dan berhasil hingga besar, kita perlu menambahkan pupuk seperti tadi ya, kalium, kalsium, magnesium, fosfor juga. Fungsinya tuh untuk menjaga agar buah yang akan kita pelihara itu bisa maksimal. Baiklah, saya rasa cukup sekian saja informasi dari saya, sekedar sharing, bukan menggurui, hanya berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.